Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bilqis Arta Amanda, NIM 230602000006. Saya dari kelas 2A Tadris IPA. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai hakikat kebenaran ilmiah mata kuliah filsafat ilmu. Berikut penjelasannya. Kebenaran ilmiah. Kebenaran ilmiah merupakan kebenaran yang didapat melalui metode ilmiah dan sesuai dengan rantai penalaran ilmiah. Kebenaran ilmiah dapat diuji dengan pendekatan pragmatis, koresponden, dan koheren. Kunci kebenaran ilmiah terletak pada metode penemuannya. Sifat dasar kebenaran. Yang pertama yaitu struktur harus rasionalis dan logis. Kebenaran ilmiah selalu tercapai berdasarkan kesimpulan yang logis dan rasional dari proporsi atau promis-promis tertentu. Karena kebenaran ilmiah bersifat rasional, jadi kebenaran ilmiah ini bersifat universal dan dapat diterima oleh semua orang yang rasional dan dapat menggunakan akal budinya dengan baik. Kedua yaitu empiris. Sifat empiris ini perlu diuji dan sesuai kenyataan yang ada. Yang ketiga yaitu bersifat pragmatis. Dalam arti kalau sebuah pernyataan dianggap benar secara logis dan empiris, berarti pernyataan tersebut juga harus dapat diterapkan dan berguna dalam kehidupan manusia. Nah, kriteria berpikir ilmiah. Yang pertama, berdasarkan fakta atau empiris. Yang kedua, bebas dari prasangka. Yang ketiga, menggunakan prinsip analis. Yang keempat, menggunakan hipotesis. Dan yang terakhir, menggunakan ukuran objektif. Selanjutnya, macam-macam teori kebenaran. Yang pertama, teori kebenaran sebagai persesuaian. Disebut juga sebagai kebenaran empiris, mengutamakan pengalaman dan pengamatan indrawi sebagai sumber pengetahuan. Yang kedua, teori kebenaran sebagai keteguhan. Teori ini mengatakan bahwa kebenaran ditemukan jika terdapat relasi antara proporsi baru dengan proporsi yang sudah ada. Yang ketiga, teori pragmatis artinya mempunyai manfaat bagi manusia. Jadi, ide, konsep, pernyataan, atau hipotesis yang benar jika berguna bagi manusia. Yang keempat, teori performatif. Pernyataan dianggap benar bila menciptakan realitas. Menurut teori ini, pernyataan yang benar bukanlah pernyataan yang mengungkapkan realitas, tapi justru dari pernyataan itulah terdapat suatu realitas, sebagaimana yang diungkapkan dalam pernyataan itu sendiri. Teori-teori kebenaran. 1. Teori korespondensi. Suatu pengetahuan dianggap kebenaran apabila adanya kesesuaian antara pernyataan dengan kenyataan. Yang kedua, teori kebenaran koherensi. Teori kebenaran yang didasarkan pada kriteria koheren atau konsisten. Pengetahuan yang benar ialah apabila adanya kesesuaian antara suatu pernyataan dengan pernyataan-pernyataan sebelumnya yang sudah dianggap benar. Yang ketiga, teori kebenaran pragmatis. Suatu pernyataan dikatakan benar jika pernyataan itu mempunyai kegunaan praktis dalam kehidupan manusia. Yang ketiga, teori kebenaran sintaksis. Suatu pernyataan dianggap benar apabila sesuai dengan aturan sintaksis atau susunan kaidah gramatikal yang baku. Yang keempat, teori kebenaran semantik. Suatu pernyataan memiliki nilai benda ditinjau dari segi arti atau makna. Yang kelima, teori kebenaran non-deskripsi. Suatu pernyataan dikatakan benar ditentukan oleh peran dan fungsi dari pernyataan itu sendiri. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga ilmunya bermanfaat ya teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.